Unit 2. Sejahtera di daerah, negara makmur. Data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah bidang ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bidang ekonomi dalam RPJM Nasional tahun 2015 tanda hubung 2019 diarahkan dalam bentuk pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan, pembangunan transportasi umum, massal perkotaan, pembangunan perumahan, dan kawasan permukiman. Dalam konteks pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan, pembangunan, misalnya berdampak pada kondisi dan perubahan perilaku ekonomi di daerah, membahas pembangunan jalan tol sepanjang Pulau Jawa. Jalan tol merupakan jalan umum bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tujuan penyelenggaraan jalan tol: 1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. 2. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. 4. Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Manfaat penyelenggaraan jalan tol: 1. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi. 2. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. 3. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan dan waktu dibanding apabila melewati jalan non-tol. 4. Badan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol. Pembangunan jalan tol merupakan hasil perencanaan pembangunan jangka panjang yang sudah dikaji berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi jangka panjang tersebut secara nasional mempermudah transportasi antar daerah yang secara sosial mendekatkan pola interaksi antar anggota masyarakat dalam memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan bidang ekonomi yang lain seperti pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu komoditas pertanian yang menggunakan teknik kultur jaringan budidaya kelapa kopior. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelapa kopior, masyarakat dapat menikmati beberapa keuntungan dan daerah potensial tanaman kelapa dapat mengambil peran untuk kesejahteraan rakyatnya. Keuntungan ekonomi meningkatkan bentuk kesejahteraan masyarakat sebagai bangsa secara keseluruhan dalam semangat persatuan Indonesia. B. Data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah bidang sosial budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penanggulangan kemiskinan bisa terjadi berhubungan dengan pemberantasan tindakan penebangan liar, pemberantasan tindakan penebangan liar, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, melindungi anak perempuan dan kelompok marginal. Indikator keluarga miskin menurut Bappenas: 1. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau kayu. 2. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik. 3. Sumber air minum berasal dari air hujan. 4. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan. 5. Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 6. Tidak memiliki tabungan. 7. Tidak sanggup makan 1/2 dalam sehari. 8. Hanya membeli 1 setel pakaian dalam setahun. C. Daerah yang mandiri dan rukun untuk memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika. Kemandirian dalam bidang ekonomi dibangun tahap demi tahap untuk mensejahterakan rakyat. 3 pilar utama ekonomi harus bergerak serasi dan seimbang. Kemandirian ekonomi melalui koperasi dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah Indonesia. Koperasi sendiri merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Peran BUMN yang mendukung kemandirian ekonomi ditempuh melalui tujuan seperti: 1.
efisiensi ekonomi yang meliputi efisiensi teknologi dan efisiensi marginal. 2. Kenaikan kemampuan memperoleh laba. 3. Pemerataan distribusi pendapatan. BUMN alat untuk mendistribusikan pendapatan melalui kebijakan harga dengan menjual harga yang lebih rendah. 4. Tujuan yang bersifat makro. BUMN sebagai alat campur tangan pemerintah mempunyai tujuan mendorong dan menciptakan kesempatan kerja. Peran swasta dalam pembangunan ekonomi. Karena ada beberapa keuntungan. 1. Menciptakan model kompetitif dalam pembangunan. 2. Partisipasi swasta membantu menyaring proyek pembangunan yang tidak jelas kelayakan ekonominya. 3. Sektor pemerintah seringkali kekurangan sumber pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan. 4. Perusahaan-perusahaan swasta biasanya dijalankan dan dikelola lebih baik dan lebih efisiensi daripada BUMN. Pengaturan secara regulatif keterlibatan swasta dalam pembiayaan pembangunan ekonomi secara tegas dalam bentuk 1. Menghilangkan distribusi pasar. 2. Mengelola risiko secara efisiensi dan adil. 3. Menerapkan proses kontrak yang transparan. 4. Menghadapi isu sosial secara terbuka. 5. Menerapkan kerangka peraturan perundang-undangan yang tegas. Namun perlu mendapat perhatian, beberapa kelemahan keikutsertaan swasta dalam pembiayaan ekonomi karena 1. Apabila muncul monopoli akan menimbulkan regulasi yang rumit. 2. Perlu diperhitungkan faktor lingkungan hidup yang berkelanjutan. 3. Adanya kecenderungan mencari untung secara berlebihan.